Halo sahabat tukangku. Sesi kali ini saya akan mencoba membagikan pengalaman kami ya dalam mendesain rumah tinggal. Sang pemilik ini ingin memanfaatkan rumah tinggal mereka itu menjadi bisa menghasilkan uang. Jadi di lantai 2 itu mempunyai denah ruangan buat kos. Nah, lokasinya itu lokasi proyek ini ada di tengah kota ya. Untuk jalannya ini ada dua bisa kita lihat ya, ada dua jalan. Ada jalan utama, lebar jalan utamanya ini 6 meter, kemudian ada jalan setapak, ini cuman buat satu kendaraan mobil 2,5 meter. Nah, dia lokasinya itu ada di hook. Untuk luas lahannya sendiri ada 8 kali 13. Nah, tantangan kami adalah mereka menginginkan di dalam tapak ini ada untuk kendaraan parkir, kemudian parkir pribadi, parkir penghuni, kemudian ada untuk ruangan buat tinggal bagi mereka ya. Ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang keluarga, ruang nonton, kemudian ada taman kecil buat mereka menanam. Setelah lama kita diskusi segala macam, kemudian muncullah layout seperti ini. Nah, ini adalah layout yang kami sampaikan. Jadi ini tetap menjadi jalan utama, kemudian ini jalan setapak. Jadi jalan utama itu masuk mobil ya. Ini bisa menampung 2 kendaraan roda 4, kemudian untuk motor itu bisa sampai 8 sampai 10 kendaraan. Nah, karena space-nya terbatas, jadi benar-benar kita hitung nih, untuk kendaraan mobil kita maksimalin, itu panjangnya kita potong untuk area carport itu 5 meter, lebarnya sendiri 4,5, kemudian area parkir motor itu sisanya jadi sekitar 3,5-an. Nah, masuk tetap prioritas tampak itu dari tampak jalan utama ya. Jadi ada teras kecil kita bikin, lebarnya 1,2 meter, bisa menampung 2 kursi kecil, 1 meja kecil buat sang pemilik kalau pengen ngopi sebentar. Kemudian langsung masuk ke area ruang tamu. Ruang tamunya nggak gede banget, kecil, dia cuman ukuran 1,7 dikali 2,6. Untuk kita biar dia daerah living roomnya itu nggak sempit, ini kita kasih open space. Cuman memang ada sekat sedikit kita berikan di sini supaya untuk membedakan antara ruang tamu ke ruang keluarga. Nah, aksesnya itu dari ruang tamu ini masuk ke ruang keluarga. Di sini udah ada meja TV, ada 1 sofa di sini ya. Kemudian di samping kanannya itu udah kita kasih open layout untuk area ruang makan. Ruang makan kapasitas kursinya itu bisa sampai 6 orang. Sama, ini juga open layout. Kita langsung masuk ke dapur juga sama open layout. Kita nggak ada pakai ruangan sekat. Untuk area kompor kita posisi dekat area outdoor taman. Ini adalah area untuk sink. Nah, ada ruangan kecil di sini, toilet kita manfaatkan untuk toilet publik. Awalnya sang pemilik pengen ada kamar tidur. Dalam kamar tidur itu ada toilet, tapi setelah kita modifikasi layout untuk dapatkan menghasilkan suasana tetap lega, maka toilet kita tempatkan di ujung. Kemudian ada 1 kamar tidur kecil di sini, ukurannya 2,7 kali 2,2. Untuk kamar tidur utama sendiri kita ukurannya itu 3 kali 3,1. Nah, masing-masing tetap dapat cahaya ya, karena ruang tidur ini tetap dapat cahaya dari taman luar. Terus area ruang keluarga, ruang makan itu tetap dapat cahaya dari area taman. Area dapur tetap dapat cahaya dari area taman. Nah, inilah akses ketika sang pemilik mau untuk
berkebun di little gardennya. Untuk toilet sendiri kita buat penghawaan di sini ya. Kita buat penghawaan di atasnya untuk mendapatkan sirkulasi udara. Nah, khusus untuk area ini area tangga, sang pemilik tetap mau private. Jadi kita blok sama satu ruangan sendiri, ukurannya itu 3,4 kali 2,2, itu buat tangga. Jadi tangga ini tangga, bagian bawah tangga kita bisa manfaatkan untuk storage. Ada pintu sendiri, jadi masing-masing anak kos itu yang ngontrak di atas itu memiliki pintu, jadi tidak diganggu untuk sang pemilik di area ruang ini. Oke guys, ini adalah review untuk lantai 1 ya. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Bisa kita lihat ya, lokasinya itu ukurannya itu 13 kali 8. Kita menuju lantai 2 ya. Berapa saat? Oke guys, sekarang kita menuju ke lantai layout lantai 2 dan lantai 3. Owner ini pengen dia untuk rumahnya itu lantai 3, karena memang dia berada di lokasi pusat kota ya, jadi strategis banget untuk bisnis kos. Nah, untuk lantai 2 dan lantai 3 itu tipikal, strukturnya juga kita tipikal, karena kita udah perhatiin benar untuk posisi box-boxnya itu sesuai. Untuk daerah lantai 2 dan 3 itu jumlah kamarnya itu ada 6 ya, ada 6 kamar tidur, semuanya memiliki kamar mandi di dalam. Nah, sama kita maksimalin full ya. Kalau ini memang kita maksimalin full bangunannya 8 kali 13. Nah, kita mulai cerita nih naiknya dulu ya. Ini adalah posisi naik ya. Kita naik ke sini ke tangga ini. Ruangan untuk posisi tangga itu adalah 4,7 dikali 2,2. 4,7 kali 2 kali 2,2 ya. Nah, di depan area tangga ini kan naik nih, ini naik. Ini sebenarnya untuk ini void. Nah, di depan void ini kita manfaatkan untuk area ruang bersama. Untuk ruang nonton juga ada, karena kita ada koridor besar di sini penghubung semua kamar menuju ke sini semua nih kalau turun ya. Ini lantai 2. Nah, kamar tidur pertama dia di posisi hook sebelah kiri. Lebar pintunya itu 80 cm. Udah kita masuk ke sini. Ini ada tempat tidur. Ukuran kamarnya itu 1,8 dikali 4. Ini 1,8 buat area living ya. Jadi ada 1,8 kali 4. Di depan udah ada balkon. Ini kita ada balkon kecil. Ukuran balkonnya itu 1 kali 1,8. Ada satu tempat tidur. Ukuran tempat tidur untuk single 1,2 kali 2 meter. Ada satu meja rias ya kan, atau meja belajar juga bisa. Itu ukurannya 100 kali 60. Kemudian ada lemari, sangat efisien emang. Kemudian ada toilet. Nah, dalam toilet itu ada kubikel buat shower, kemudian ada kloset duduk, ada wastafel. Kemudian kita menuju ke area kamar tidur 2. Area kamar tidur 2 ini lebih lega ya. Dia lebih lega karena menyesuaikan grid yang ada di lantai bawah. Harganya tentu lebih mahal ya. Ini sama ruangannya itu di 3, hampir 4 ya. Hampir 4 dikali untuk livingnya itu kali 1,8. Cuman dia lebih besar. Ukuran tempat tidurnya sama 1,2 kali 2 meter. Ada area balkon di depan kecil, ukuran 1 kali 1,8. Kemudian ada ini fungsi ya, tempat tidur sekaligus meja sekaligus lemari di sini udah satu paket. Kemudian ada toilet sama ada kubikel, ada kloset, ada wastafel. Nah, kita masuk ke kamar tidur lantai 3 itu ukuran sama ya, 4 meter.
tipikal ya dengan kamar tidur lantai 2. Ada kamar tidur kamar tidur 4 juga sama. Nah, kamar tidur 5 ini agak berbeda. Ukuran kamar tidur yang di atas ini lebih besar lagi, 4 dikali 3 lebih lah. Ini ada tempat tidur single ya. Ini ukuran tempat tidurnya lebih gede. Ini 160. Ini dapat 140. Ini lemarinya juga lebih besar. Ada area balkon sama ada partisi. Nah, ini adalah ini kamar tidur 6 lebih kecil ya. Kamar tidur ini ruang kecil lebih kecil. Dia ukurannya itu 3 ya. 2,8 kali 3 lah. Ukurannya lebih kecil. Kemudian ada di sini area void. Nah, si menangnya di tempat tidur yang nomor 5 dan nomor 6 ini dia mendapatkan cahaya langsung dari samping, karena pas di void ini ada taman yang di bawah. Itu taman. Ini balkon. Ini taman jemur di area bawah. Kalau ini dapat cahaya semua untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 semua mendapatkan cahaya 1, 2, 3, 4 cahaya dari luar. Ini kita buatkan balkon, jadi semua mendapatkan cahaya dari luar. Semua ini untuk lantai 2 semua lokasinya custom. Oke ya. Oke guys, sekarang kita menuju ke area rooftop ya. Nah, area rooftop ini semuanya dak, ukuran full. Bangunan side plan itu, block plan itu kita ambil 8 kali 13. Jadi posisi tangga juga cukup sama ya. Ini sama, ini posisi naik. Kemudian di sini ada rumah ini ya, rumah tangga. Rumah tangga bukan keluarga ya, tapi atap. Kemudian ada teras. Nah, daerah sini adalah semua untuk area jemuran. Jadi sang pemilik itu rencana dia semua cuciannya itu dihandle sama pemilik, makanya untuk area jemur di posisinya itu adalah di area di rooftop. Selain area jemur, di sini juga akan dimanfaatkan untuk area berolahraga. Oke ya. Sekarang kita langsung masuk ke posisi desain bangunan itu sendiri. Guys, sekarang kita udah masuk di posisi view tampak ya, view desain. Jadi sang pemilik pengen rumahnya itu nggak kelihatan blok aja, kelihatan kaku, monoton, nggak ada estetikanya, karena ini kan bangunan 3 lantai plus 1 rooftop. Jadi dia fungsi rumah tinggalnya itu tetap nampak, tapi secara desain rumah kos juga tetap kelihatan. Jadi muncullah seperti ini ya guys. Ini adalah area lantai 1, ini area lantai 2, area lantai 3, area rooftop. Untuk area depan udah kita nggak ada apa-apa ya, cuman ada taman kecil di pinggir sini, karena memang fungsinya hanya untuk parkir ya, parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, kemudian untuk area fasad utama kita bikin ada 1 blok di sini. Untuk biayanya lebih murah, kami tidak menggunakan beton, tapi kita menggunakan ini adalah bahan dari bahan DRC. Kemudian yang ornamen grill ini kita menggunakan elemen dari besi hollow 4x6. Sudah dibentuk seperti ini ya. Ini juga sama di DRC. Kalian DRC bikin sendiri aja. DRC 9 mili, rangkanya rangka besi dari blok seperti ini. Colornya juga kita pilih sendiri ya, coklat tua sendiri. Nah, ini untuk area depan sudah kelihatan ya, ini area buat masuk cahaya ke dalam kamar. Ini ada kaca di bawah, tapi di bagian bawahnya kita kasih sunblast.
jadi penghuni kakinya itu tetap nggak kelihatan. Ini ada jendela cahaya bisa kebuka. Ini adalah area balkon. Khusus depan area balkon itu kita kasih area lantai 1, kita kasih tanaman untuk tanaman merambat. Nah, ini tampak depan ya. Ini kita bisa lihat ini rooftopnya. Ini ada pengaman. Ini ada kaca daerah pengaman, kemudian kurang lebih 1,5 meter. Ini posisi agak nyerong ya. Ini nyerong. Ini ada kamar tidur nomor berapa nih? Nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 6 di sini. Nomor 6. Ya, ini kelihatan ya ada 3 kamar, 1, 2, 3 kamar. Dan sampingnya ini area pintu untuk masuk ke area balkon. Nah, untuk gridnya nggak monoton di daerah posisi dak lantai 3 itu, lantai 2 ini kita kasih ada balkon ya. Di sini ada balkon menjorok, kemudian ada kita kasih topi sendiri. Ada topi menjorok warna putih, kemudian di sini ada ornamen ya. Kita kasih ornamen besi, besinya itu besi 510 model seperti ini. Ini bisa fungsinya untuk tanaman merambat, cuman tanamannya belum sempat kita pasang. Di sini ada untuk posisi turun tanaman merambat. Balkonnya kelihatan ya, balkonnya dari besi hollow 2x4. Ini tampak posisi belakang. Ini adalah void gede ini kan ada jalan. Ini ada jalan kecil. Ini buat sirkulasi angin. Kemudian di daerah bawah ini kita tutup blok. Itu untuk area taman kecil ya, taman kecil yang area pemilik. Ini ada void. Ini semua dapat udara dan pencahayaan. Oke, bisa kita lihat ya, ini ada taman kecil sama. Ini lebih dekat lagi ya, ada jendela, pintu, ada 2 jendela. Nah, ini ornamennya kita bisa lihat, ini area rooftop rumah tangganya. Ada lagi. Nah, ini adalah posisi rooftop. Di atas rooftop itu kita pakai kaca grill besi untuk mendapatkan sumber cahaya dari atas sampai dengan ke lantai 1. Ya, bisa kita lihat ya secara utuh. Oke guys, demikian untuk review desainnya. Untuk posisi budgetingnya sesi berikutnya ya kita bahas. Ini khusus untuk desain dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami. Terima kasih ya.